Nikon, brand kamera yang dulu dipakai fotografer profesional di seluruh dunia, kini harus angkat kaki dari Indonesia. Gimana bisa perusahaan sebesar itu harus gagal dalam mempertahankan bisnisnya di Indonesia? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Fauzia dengan NIK Mahir 658 dari kelas EMJ mata kuliah Strategi Internasional dengan dosen pengampu Pak Hafid. Di sini saya akan membahas mengenai kegagalan dari PT Nikon di Indonesia, di mana pembahasan ini tuh meliputi profil perusahaannya, analisis lingkungan internal dan eksternalnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan PT Nikon di Indonesia. Nah, bisa dilihat pada tahun 2010, industri kamera digital itu berada di puncaknya dengan penjualan lebih dari 121 juta unit. Namun, dalam waktu sekitar 10 tahun, penjualan tersebut itu turun drastis menjadi kurang dari 10 juta unit. Nah, penurunan ini tuh terjadi karena perkembangan teknologi smartphone yang menawarkan kamera dengan kualitas yang lebih baik, praktis, dan langsung terhubung di media sosial. Akibatnya, banyak konsumen itu beralih dari kamera digital ke smartphone. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai kondisi internal dan eksternal, serta faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dari perusahaan Nikon, kita tuh harus tahu dulu nih mengenai profil dari perusahaan Nikon itu sendiri. Di mana Nikon ini tuh merupakan perusahaan asal Jepang yang telah berdiri dari sekitar tahun 1917 yang awalnya itu bergerak di bidang optik. Nah, seiring waktu, Nikon itu berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar kamera dunia, terutama pada era DSLR. Di Indonesia sendiri, Nikon ini tuh mulai beroperasi pada tahun 2012 untuk memperluas pasarnya di Asia Tenggara. Namun, pada tahun 2020, Nikon ini tuh resmi menghentikan operasionalnya langsung di Indonesia dan mengalihkan bisnisnya ini tuh ke distributor resmi. Setelah kita tahu nih mengenai profil singkat dari perusahaan Nikon, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis kondisi atau lingkungan internal serta eksternalnya, di mana dari sisi internal, Nikon ini tuh memiliki beberapa kekuatan, yaitu brand yang kuat dan sudah dikenal secara global, kualitas produk yang tinggi baik untuk pemula maupun profesional, serta komunitas pengguna yang loyal dan ekosistem lensanya yang lengkap. Nah, namun dari kekuatan tersebut, tentunya Nikon ini tuh memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada kamera DSLR yang permintaannya terus menurun. Selain itu, Nikon juga terlambat dalam mengembangkan teknologi mirrorless sehingga kalah cepat dari kompetitornya. Serta pengambilan keputusan yang lambat itu juga menjadi kendala dalam menghadapi perubahan pasar. Dari sisi eksternal, perusahaan Nikon juga menghadapi tekanan yang cukup besar, di mana perkembangan smartphone yang menjadi faktor utama itu mengurangi kebutuhan kamera digital. Selain itu, perilaku konsumen itu berubah menjadi lebih menyukai perangkat yang lebih praktis dan multifungsi. Dari sisi ekonomi, harga kamera yang lebih relatif mahal itu membuat konsumen lebih memilih smartphone dengan harga yang relatif murah, tapi kualitas serta fungsinya itu lebih baik. Serta persaingan industri itu juga semakin ketat, terutama di perusahaan seperti Sony di pasar mirrorless. Selain itu, ditambah dengan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan penjualan itu secara drastis menurun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai awal kegagalan serta faktor-faktor yang menyebabkan PT Nikon ini tuh gagal di Indonesia. Nah, awal kegagalan dari PT Nikon itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang bertahap, di mana tanda-tandanya sendiri itu mulai terlihat sejak tahun 2010-an, ketika smartphone ini tuh mulai menggantikan kamera digital. Nah, penurunannya ini semakin terasa pada periode 2016 hingga 2019, sehingga mencapai puncaknya itu pada tahun 2020 saat adanya pandemi COVID-19. Setelah kita mengetahui
analisis kondisi internal dan eksternalnya, kita juga dapat mengetahui faktor apa saja sih yang menyebabkan kegagalan dari PT Nikon di Indonesia, yaitu antara lain adalah disrupsi teknologi dari smartphone, keterlambatan dalam inovasi khususnya mirrorless, ketergantungan pada produk DSLR, serta restrukturasi perusahaan dan dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan kasus yang telah kita bahas kali ini, terdapat beberapa pembelajaran penting yang bisa kita ambil, di mana perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, tidak bergantung pada satu jenis produk saja, dan harus cepat dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, penting untuk menyesuaikan strategi dan kondisi pasar lokal. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari kasus ini bahwa kegagalan PT Nikon di Indonesia itu disebabkan dari kombinasi faktor internal dan eksternalnya, di mana mulai dari keterlambatan beradaptasi, perubahan teknologi, hingga pasar dan kondisi pandemi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu harus terus berinovasi agar mampu bertahan dalam persaingan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.